Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita bersaat teduh. Adapun pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Mari Jemaat Tuhan kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Engkaulah penyelamat kami ya Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan kami. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kami menaikkan nyanyian syukur kami kepadamu Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang menjadi penghibur kami. Engkau pelindung, Engkau menara kekuatan kami ya Tuhan. Dan tidak ada janji yang seperti janji-Mu ya Bapa. Kami mau meninggikan diri-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau ya Bapa. Biar kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, dan kebesaran-Mu Tuhan mengatasi langit. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami mau meninggikan diri-Mu ya Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan, Engkau Allah yang layak untuk kami agungkan. Sebab tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, setiap berkat yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan kami boleh ada pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang menyertai jalannya ibadah ini dari awal tengah hingga akhirnya, memberkati setiap kami yang melayani Engkau, dan memberkati juga setiap jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biar Roh Kudus yang menjamah setiap kami ya Bapa. Bapa, kami juga menyerahkan pada ibadah ini Tuhan, pemberitaan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman, untuk Bapak Pendeta Victor yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap kami. Biar firman-Mu boleh menguatkan kami Tuhan. Biar firman-Mu boleh menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Biar Engkau yang berbicara secara pribadi kepada kami ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu.
Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan jalannya ibadah pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita mau memuji Tuhan, bersyukur karena kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita terus memuji Tuhan, kita mau nyatakan bahwa Tuhan adalah perisai bagi kita. Sebab tinggal dekatmu kami aman, dan kami akan menang bersama dengan Engkau. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita masih belajar akan waktu Tuhan yang terbaik bagi kita, dan kita percaya bahwa semua ada waktunya Tuhan dan semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Kita ulang pujian ini dari awal. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kita mau percaya pada setiap janji Tuhan, bahwa semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. 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 Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa untuk kita boleh mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami boleh bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tiba saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus menolong dan mampukan setiap kami, supaya tatkala kami membaca, merenungkan, kami mengerti, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Urapi dan kudusan hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap umat-umat Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita boleh bersyukur pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara beribadah dari rumah masing-masing, dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema tahunan kita GKR Yosua adalah Yesus Kristus menentukan segalanya. Sama-sama saya, Yesus Kristus menentukan segalanya. Di bulan Mei ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu waktu terbaik. Sama-sama katakan, waktu terbaik. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, ataupun kalau kita mencari kata waktu di dalam Alkitab, paling tidak kita akan menemukan ada sekitar 129 kata tentang kata waktu. Ada kata waktu tentang Tuhan, waktu manusia, dan juga ada waktu iblis. Kalau kita berbicara tentang waktu, semuanya itu dimulai dari Tuhan sendiri yang menciptakan waktu. Dalam kitab Kejadian, kita membaca pada waktu proses penciptaan, maka di sana kita menemukan bahwa Allah sendiri yang menciptakan waktu. Jadilah pagi, jadilah petang. Ini menunjukkan bahwa Allah atas waktu. Sehingga dalam bahasa Alkitab, kalau waktu Tuhan itu disebutkan aionios, atau waktu kekal, dari kekal, tidak ada batasannya, tanpa awal dan akhir, tidak pernah berhenti, abadi, yaitu waktu mulai dari penciptaan sampai waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia ada dari sebelum dunia dibentuk sampai dengan kekekalan, sampai dengan selama-lamanya. Ingat Bapak Ibu bahwa Tuhan itu menguasai waktu. Makanya kalau kita membaca dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, di sana Yesus berkata, "Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Ibrani pasal 13 ayat 8, Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu bicara tentang waktu Tuhan. Bagaimana dengan waktu kita manusia? Dalam Alkitab, waktu manusia di bumi itu disebut kronos. Ya, Bapak Ibu dengar tentang kata kronologi? Kata kronologi, kalau ada sebuah cerita atau sebuah kejadian yang terjadi, seringkali kita bertanya, bagaimana kronologinya? Jam berapa? Hari apa? Nah, itu bicara tentang waktu manusia. Jadi, waktu manusia itu berbicara tentang urutan, dan Tuhan memberi waktu sama kepada kita semua. Tuhan memberi waktu 1 tahun 365 hari. 1 bulan itu ada 28 atau 29 hari di bulan Februari, ataupun 30 atau 31 hari. 1 jam itu 24 jam. 1 jam 60 menit. Dan 1 menit itu ada 60 detik. Jadi semua kita diberikan Tuhan waktu yang sama. Tapi Bapak Ibu bahwa kita itu dikuasai oleh waktu. Waktu yang lalu tidak bisa kembali lagi. Makanya ada satu istilah mengatakan bahwa yang tidak pernah kembali di dalam hidup kita itu adalah waktu. Jadi waktu yang
pagi tadi tidak akan pernah terulang lagi. Waktu yang bulan lalu tidak pernah akan terulang lagi. Waktu yang tahun lalu tidak pernah terulang lagi. Itu menunjukkan bahwa waktulah yang menguasai hidup kita. Dalam rentan waktu kronos ini, Bapak Ibu Saudara, seringkali terjadi persoalan di dalam hidup kita. Terjadi masalah dalam hidup kita. Entah itu persoalan dalam keluarga, persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam usaha kita, persoalan berkaitan kesehatan kita, persoalan berkaitan keuangan kita, bahkan kadang-kadang persoalan berkaitan dengan anak-anak kita. Dalam aionios waktunya Tuhan itu, waktu yang kekal dan waktu yang tanpa batas itu, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Allah selalu mendengar setiap doa, seruan umatnya minta tolong. Allah selalu memperhatikan setiap pergumulan umat manusia. Sama seperti Allah mendengar, melihat, memperhatikan bangsa Israel yang berteriak minta tolong karena perbudakan yang kala itu sedang mereka alami. Sesungguhnya Allah itu mau melawat umatnya. Sesungguhnya Allah itu mau memberikan pertolongan kepada umatnya. Mazmur 119 ayat 126 di sana dikatakan begini. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Maka sesungguhnya isi hati Allah adalah menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karenanya kalau kita bicara tentang aionios, bertemu dengan kronos, atau waktu manusia itu, maka akan menghasilkan yang namanya kairos. Sama-sama saya katakan kairos. Kairos. Kairos itu adalah waktu yang tepat. Kesempatan yang tidak pernah akan terulang kembali. Waktu di mana Tuhan bertindak untuk mendatangkan kebaikan, pertolongan, jalan keluar, kesembuhan bagi saudara dan saya, keberhasilan, kesuksesan, bahkan mujizat bagi saudara dan saya. Makanya kalau kita berbicara tentang kairos, apa yang mustahil bagi kita? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kita? Mungkin bagi Tuhan. Seringkali tatkala kita menunggu waktu terbaik, waktu kairos terjadi dalam hidup kita. Sebagai manusia kadang-kadang kita lemah. Kadang-kadang kita putus asa. Ya, karena seringkali kita merasa bosan, kita tidak sabar. Kadang-kadang kita melihat bahwa kok kenyataannya berbeda dengan apa yang saya harapkan. Kemudian seringkali kita memaksa, mendesak Tuhan supaya Tuhan bisa menolong kita dengan cara kita, dengan waktunya kita. Makanya seringkali timbul pertanyaan dalam hidup kita, kapan sih waktu terbaik Tuhan menolong saya? Kapan sih kairos terbaik dari Tuhan bagi saya, bagi keluarga saya, bagi usaha saya, bagi pergumulan saya yang sedang saya alami? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul dalam hidup kita. Karena itu siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mau belajar secara khusus dari waktu terbaik ketika Tuhan Yesus memberikan pertolongan di dalam pelayanannya. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita lihat. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan.
ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, diceritakan bahwa Bartimeus, seorang yang buta, seorang pengemis yang buta ini, sedang meminta pertolongan dari Yesus supaya Yesus menyembuhkan dia, supaya Yesus menolong dia, sehingga dia dapat melihat lagi. Tetapi kalau kita perhatikan dalam bagian ini, kita menemukan bahwa ternyata untuk sampai kepada kesembuhan atau pertolongan Tuhan itu ternyata tidak mudah, saudara. Karena kalau kita perhatikan ketika dia sedang berteriak meminta tolong, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ternyata ada banyak orang yang menegur dia. Ada banyak orang yang tidak suka dengan dia. Dan ada banyak orang yang meminta supaya jangan berteriak lagi. Tapi kita perhatikan bahwa Bartimeus tidak berhenti. Bartimeus tidak putus asa. Bartimeus tidak patah semangat. Tapi diceritakan bahwa dia semakin keras berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Itu membuat langkah Yesus terhenti. Dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata bahwa pada akhir cerita ini Yesus berkata, "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata dalam ayat ini kita menemukan bahwa iman yang dimiliki oleh Bartimeus ini yang membuat Yesus pada akhirnya berkata bahwa dia disembuhkan. Kita ingat juga dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, ada satu cerita di sana dikatakan ada seorang perempuan Kanaan, Sirofenisia, yang kala itu datang kepada Yesus karena anaknya yang perempuan sedang kerasukan. Ternyata untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, pertolongan Yesus tidak mudah. Karena ketika dia datang meminta pertolongan itu, Alkitab mencatat bahwa Yesus sama sekali tidak menjawab. Bahkan lebih daripada itu dikatakan bahwa murid-muridnya meminta dia pergi. Bayangkan Bapak Ibu bahwa Anda meminta pertolongan. Lalu Yesus tidak menjawab, bahkan murid-muridnya dikatakan bahwa menyuruh pergi. Tapi apakah perempuan Kanaan ini berhenti? Tidak, Bapak Ibu. Justru kita perhatikan sampai pada titik-titik terakhir. Yesus berkata kepadanya dalam ayat 28. "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun terasa mustahil, tetapi perempuan Kanaan ini tetap berharap kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24, nanti dilanjutkan lagi dari ayat 35 sampai 53. Di situ ada seorang kepala rumah ibadat yang namanya Yairus. Dia juga datang kepada Yesus meminta pertolongan karena anaknya sedang sakit dan hampir mati. Sesudah Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, lalu Yesus hendak melanjutkan perjalanan ke rumah Yairus.
Tetapi ketika dalam perjalanan, dalam ayat 35 dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepada rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Sekalipun keluarganya berkata bahwa anaknya sudah mati, tidak mungkin lagi. Tetapi Yesus meyakinkan dia, percaya saja. Bapak Ibu, di dalam pergumulan kita sehari-hari, seringkali kita jumpai keadaan situasi sama seperti Bartimeus, sama seperti perempuan Kanaan, sama seperti kepala rumah ibadat ini Yairus, yang meminta pertolongan kepada Yesus. Tetapi ada banyak halangan, ada banyak orang-orang di sekitar yang menghalangi, melemahkan iman, membuat kita patah semangat, membuat kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa waktu terbaik pertolongan Tuhan itu adalah ketika kita tetap beriman, ketika kita tetap percaya, ketika kita tetap meminta, ketika kita berseru, walaupun di sekitar kita berkata tidak mungkin, walaupun di sekitar kita berkata mustahil. Itulah waktu Tuhan. Ketika kita tetap beriman, kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari membuka firman Tuhan dalam Lukas pasal 5. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Judulnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Di sana dikatakan bahwa dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima, ayat 6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 6, perhatikan Bapak Ibu. Dan sementara mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mulai goyang. Saudara, rasanya mustahil, rasanya tidak mungkin menurut Simon untuk menjala ikan pada waktu itu. Tetapi dalam ayat ini yang menarik dikatakan, karena engkau menyuruhnya, karena Yesus menyuruhnya, maka Petrus menebarkan jala. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Petrus melakukan apa yang diminta oleh Yesus, sekalipun itu mustahil, sekalipun itu tidak mungkin, maka yang terjadi adalah mujizat. Yang terjadi adalah mereka menangkap sejumlah besar ikan. Saudara ingat cerita dalam Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 11 sampai ayat 19. Judulnya adalah ke-10 orang kusta. Ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus meminta supaya Yesus mentahirkan mereka. Tetapi pada waktu itu Yesus tidak langsung mentahirkan mereka. Yang terjadi dalam ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di jalan, mereka menjadi tahir. Sementara mereka di jalan, mereka menjadi tahir. Ketika mereka melakukan apa yang diminta oleh Yesus, sekalipun itu sangat sulit sekali, karena mereka meminta supaya ditahirkan, tapi justru Yesus meminta mereka untuk memperlihatkan diri kepada imam. Tapi karena mereka melakukan perintah itu, yang terjadi adalah mereka menjadi tahir. Saudara, waktu Tuhan yang terbaik memberikan pertolongan adalah tatkala saudara dan saya melakukan apa yang diminta oleh Yesus.
Sekalipun itu perintahnya sulit, sekalipun itu tidak masuk dalam pikiran kita. Tetapi mari belajar dari Simon Petrus. Mari belajar dari ke-10 orang kusta itu. Ketika mereka melakukan itu, maka waktu terbaik itulah Tuhan menolong mereka. Jadi saudara, apapun yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, mari belajar untuk lakukan dalam hidup kita. Karena waktu yang terbaik pertolongan Tuhan adalah ketika kita melakukan firman. Ketiga Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Dalam Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-16, judulnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Di sana diceritakan bahwa ada 4 orang membawa 1 orang lumpuh datang kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan dia. Perhatikan dalam ayat yang ke-18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Perhatikan ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Dosamu sudah diampuni. Saudara, dalam ayat ini ternyata kesembuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan beri sederhana, hanya Yesus sampaikan. Dosamu sudah diampuni. Itu sebabnya saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita perhatikan bahwa ternyata apa yang dialami oleh seorang lumpuh ini berkaitan dengan apa yang dia lakukan salah di mata Tuhan. Apa yang dia alami terjadi karena ada dosa dalam dirinya. Memang tidak semua persoalan, memang tidak semua sakit itu akibat dosa. Tapi dalam konteks ayat ini, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Yesus berkata dosamu sudah diampuni, maka kita perhatikan di dalam ayat yang ke-24, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu menjadi sembuh. Orang itu bisa berjalan lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu belajar bahwa waktu pertolongan Tuhan itu adalah tatkala ada pengampunan dari Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai 27. Gehazi itu bujang Elisa. Dia menipu demi kekayaan dan memperoleh uang. Maka Tuhan menghukum dengan kusta yang dialami bukan saja oleh dia, tetapi juga keturunannya. Saudara dan saya, kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang sudah menebus kita, menghapus dosa kita. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, memang sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Hari ini Bapak Ibu, tanamkan dalam dirimu bahwa waktu Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, ketika kita mengaku dosa kita dan ada pengampunan dari Tuhan. Di sanalah waktu Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari buka di dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17.
Judulnya adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang seorang janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang ibu janda yang punya anak, yang pada waktu Yesus berjumpa, dikatakan bahwa dia sudah meninggal. Dan kita lihat dalam ayat ini bahwa ketika berjumpa dengan Yesus, janda ini tidak meminta sama sekali pertolongan dari Yesus. Bahkan orang-orang yang saat itu ada juga tidak meminta pertolongan dari Yesus supaya bisa membangkitkan. Tetapi kita perhatikan bahwa Yesus berkata kepada, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Apa yang terjadi saudara? Ternyata kebangkitan yang terjadi untuk anak muda ini dimulai dengan belas kasihan. Dimulai dengan ada belas kasihan dalam hati Yesus. Sehingga terjadi kebangkitan pada waktu itu. Belas kasihan artinya bahwa perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita. Kalau kita membaca di dalam pelayanan Yesus, maka dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38, di sana dikatakan bahwa melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ternyata belas kasihan Yesus itulah yang mendatangkan mujizat. Sehingga itu bukan kali yang pertama hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Waktu Yesus menyembuhkan 2 orang buta dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34, juga dimulai dari tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta dalam Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45, juga dimulai dengan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan Bapak Ibu, kita tahu tentang cerita Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan hasilnya sisanya 12 bakul. Dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-30 sampai 34. Ketika Yesus melihat orang banyak, ternyata mujizat itu dimulai dari tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sehingga pada akhirnya ada pertolongan yang Yesus berikan. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu betul tentang pergumulan kita. Yesus tahu tentang apa yang saudara alami. Yesus tahu persis tentang apa yang kita alami. Dan hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk siap menolong saudara dan saya. Karena itu kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, kapan waktu terbaik Yesus menolong saya? Saya katakan bahwa waktu yang terbaik ketika Tuhan menolong kita adalah ketika ada belas kasihan dari Yesus untuk kita semua. Waktu yang terbaik di dalam pertolongan Tuhan bagi saudara dan saya dalam kehidupan ini. Kita belajar dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ada 4 bagian. Yang pertama, ketika kita tetap beriman, tetap percaya, walau di sekitar kita berkata tidak mungkin. Waktu yang terbaik Tuhan menolong kita adalah ketika kita
melakukan setiap perintah Tuhan dalam hidup kita, sekalipun itu sulit bagi kita. Yang ketiga, ketika kita mengaku dosa kita, lalu ada pengampunan dari Tuhan, itulah waktu terbaik. Lalu yang keempat, ketika ada belas kasihan dari Tuhan Yesus kepada kita, itulah waktu yang terbaik. Kalau saudara bertanya dengan saya, waktu yang mana yang terbaik buat saya? Ingat, Yesus Kristus menentukan segalanya. Dia yang menentukan waktu yang terbaik bagi kita. Tetapi ingatlah, kalau Ainos bertemu dengan Kronos, maka akan menghasilkan Kairos, waktu terbaik, waktu pertolongan dalam hidup kita. Siapkan hati Bapak Ibu, terimalah pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mulai hari ini dan seterusnya, waktu terbaik Tuhan masih Tuhan beri dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita tundukkan kepala dan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam Kristus Yesus. Kami boleh bersyukur untuk waktu yang terbaik yang Tuhan beri bagi kami. Firman Allah mengajarkan kepada kami bahwa Yesus Kristuslah yang menentukan waktu yang terbaik bagi kami. Dan kami boleh belajar ketika kami tetap berseru, berharap, beriman kepada-Mu. Itulah waktu terbaik. Ketika kami melakukan firman-Mu, itulah waktu terbaik. Dan ketika di dalam kehidupan kami senantiasa berharap dan bersarang kepada Tuhan, itulah waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami tetap merindukan ada belas kasihan Tuhan bagi setiap kami. Ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Terpujilah Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita berdoa syafaat. Bapa di surga, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu untuk kebaikan kesetiaan Tuhan yang boleh kami nikmati khususnya di pagi hari ini. Tuhan sudah menegur kami, Tuhan sudah menyapa kami, Tuhan sudah ingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang hidup yang sudah kami terima. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Bahwa kami menyadari bahwa waktu yang terbaik adalah pertolongan daripada Tuhan sendiri. Berkati hamba-Mu Pendeta Victor yang sudah Tuhan pakai, biarlah terus Tuhan percayakan perkara yang besar kepadanya, keluarganya Tuhan berkati, Tuhan bentengi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan sudah memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera ketika kami memuji dan membesarkan nama-Mu pada saat ini. Terlebih lagi kami sudah dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Olehnya Bapa di surga, kami serahkan Tuhan untuk gereja kami pada saat ini. Biarlah Tuhan terus menyertai, Tuhan tolong, Tuhan sebagai kepala daripada gereja ini. Biarlah Tuhan terus pimpin kami, sehingga daripada gereja ini boleh menjadi berkat. Di bawah pengembalaan hamba-Mu Pendeta Wulan, biarlah Tuhan berikan hikmat, kemampuan, kekuatan untuk boleh terus mengembalakan umat-umat Tuhan lebih dekat lagi kepada-Mu. Bersama majelis jemaat penata layan hamba-hamba-Mu, biarlah kami boleh bergandengan tangan, memberikan yang terbaik bagi pelayanan di gereja ini, dan pada akhirnya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan pada saat ini Tuhan, kami serahkan pergumulan tantangan gereja ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Karena kami ada sampai saat ini itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami ada sampai saat ini itu semua karena Tuhan. Olehnya Bapa, kami percaya ketika Tuhan turun tangan, ketika Tuhan campur tangan, gereja ini terus boleh bertumbuh dan menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami bawa ke dalam doa kami untuk untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Bapa di surga, hamba serahkan umat-umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apabila Tuhan dapati pada hari ini, pada saat ini, mereka yang datang kepadamu dengan mengharapkan kesembuhan ulur tangan Tuhan atas sakit penyakit yang mereka alami pada saat ini, hamba doa Tuhan, biarlah oleh kuat kuasa Tuhan, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sakit penyakitnya ada tubuh mereka boleh sembuh, mereka boleh pulih di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa secara khusus Tuhan
untuk pemulihan daripada Pak Yongki, untuk Esra, untuk Ibu Eka, terlebih lagi untuk Ibu Yos Tuhan. Hamba tak cemu-cemu serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Karena kami sangat percaya, karena kami sanggup menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, khususnya Tuhan pada saat ini, kami serahkan Tuhan untuk Feni dan juga untuk Santi yang sedang hamil pada saat ini. Bapa di surga, biarlah Tuhan menjaga kandungan mereka. Tuhan berikan kesehatan yang baik kepada mereka, sehingga kami rindu pada saatnya mereka boleh melahirkan dengan selamat dan juga beroleh sukacita daripada Tuhan. Bapa di surga, serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati keluarga mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa juga pada saat ini, apabila Tuhan dapati mereka yang sedang susah, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang rindu uluran tangan Tuhan, pintu berkat mereka yang masih tertutup, hamba doa di dalam nama Yesus Kristus, berikan mereka kekuatan untuk menghadapi setiap rintangan, kesulitan, khususnya di saat pandemi COVID Corona ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, untuk Juan, Tuhan anak daripada Ibu Tina. Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus Kristus. Kami sangat percaya, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan yang bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan juga pada saat ini Tuhan, apabila anak-anak-Mu pada saat ini yang mereka merencanakan sesuatu dalam kehidupan mereka, khususnya untuk Jimmy dan juga untuk Dwinita yang akan melakukan pernikahan di tahun ini, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu Tuhan, waktu yang terbaik di mata Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami serahkan Majelis Pusat Sinode dan Majelis Daerah Sinode GKRI di mana kami bernaung pada saat ini. Biarlah Tuhan pakai mereka menjadi berkat bagi seluruh gereja lokal di seluruh Indonesia. Bapa di surga, pada akhirnya kami serahkan bangsa kami, bangsa Indonesia yang besar ini ke dalam tangan-Mu. Di tengah masa pandemi COVID Corona ini Tuhan, Tuhan berikan kiranya kekuatan hikmat kepada para pemimpin kami, baik di pusat maupun di daerah Tuhan. Pakai mereka untuk boleh membawa bangsa ini kami keluar dari setiap kesulitan Tuhan. Lebih khusus Tuhan kami berdoa untuk para dokter, para perawat yang sampai saat ini mereka masih berjuang Tuhan, menyembuhkan, menjadi saluran berkat bagi mereka yang terkena COVID Corona. Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka Bapak. Bahkan untuk mereka yang pada saat ini yang mengalami sakit Tuhan, Corona Tuhan, biarlah Tuhan juga mau sembuhkan, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, oleh kuat kuasa daripada Tuhan, Tuhan kiranya mampu menyembuhkan dan memulihkan untuk mereka yang sedang sakit pada saat ini. Pada akhirnya Bapa, kami rindu bangsa kami boleh keluar, bangsa kami boleh bersuka cita oleh kata pertolongan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan juga secepatnya halaukan Tuhan pandemi COVID Corona ini. Biarlah bahkan seluruh dunia boleh bersuka cita karena pertolongan daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur juga kalau saat ini Tuhan masih sertai anak-anak-Mu yang berulang tahun. Untuk Santi yang berulang tahun pada 10 Juni yang lalu, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan sertai berikan kesehatan, umur yang panjang kepadanya, bahkan sukacita, dan dia boleh lebih mengenal lagi Tuhan dalam kehidupan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan sungguh baik untuk anak-anak yang sudah mempersiapkan ibadah pada saat ini. Biarlah Tuhan juga memakai mereka, berikan Tuhan yang baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, serahkan Tuhan segenap umat-Mu ke dalam tangan-Mu, dan pertemukan kami kembali pada minggu depan. Dan biarlah sepanjang minggu ini kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya Bapa, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan hanya kepada-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri bersama gereja-gereja sekalabat di seluruh muka bumi. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Victor yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati dalam keluarga dan juga dalam pelayanan. Terima kasih juga untuk semua yang sudah melayani pada hari ini. Dan terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan saksikan ibadah-ibadah selanjutnya dari GKR Yosua Lipo Karawaci masih secara online. Tuhan Yesus memberkati.